Perang Rusia-Ukraina menjalani babak baru. Presiden Vladimir Putin meluncurkan gebrakan yang bakal mengubah jalannya konflik di kawasan timur Eropa itu. Pertama, dia menggelar referendum di wilayah-wilayah Ukraina yang sudah ditaklukkan Rusia. Kedua, dia mengirim pasukan perang tambahan yang jumlahnya cukup mencengangkan, 300.000 tentara. Mengapa Rusia meluncurkan dua gebrakan baru ini? Sejauh mana dampaknya ke depan? Apakah Ukraina akan jatuh dan perang bakal segera berakhir? Saya akan menjawab semua pertanyaan ini. Ikuti terus uraian saya. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering The a new protests phase. have turned violent in dozens of Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama. Mengapa Rusia melakukan referendum di 4 wilayah Ukraina yang dikuasainya? Jawaban singkatnya, karena Putin tak ingin kehilangan wilayah yang sudah digenggamnya. Dalam sebulan terakhir, pertahanan Rusia mulai goyah. Pasukan Ukraina berhasil memukul mundur tentara Rusia dan sukses merebut beberapa wilayah. Salah satunya adalah Kharkiv, sebuah provinsi penting di bagian timur laut Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengklaim selama bulan September, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali sekitar 2.000 km wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia, termasuk Kharkiv, provinsi yang sempat dijadikan benteng logistik oleh Rusia. Bantuan senjata dari Amerika dan beberapa negara kepada Ukraina cukup membantu negeri ini memukul balik serangan Rusia. Usaha Zelensky merayu para pemimpin dunia agar membantunya melawan tetangga besarnya itu tampaknya membuahkan hasil. Putin menyadari keberhasilan pasukan Ukraina menekan mundur tentaranya. Jika tidak diantisipasi, cepat atau lambat, wilayah-wilayah yang sudah dikuasai bakal jatuh. Dia tak mau ribuan nyawa tentaranya yang sudah berkorban merebut wilayah itu akan sia-sia. Lalu datanglah ide jenius itu, membuat referendum di 4 wilayah yang sudah berada di tangan Rusia, yakni Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Keempat provinsi ini berbatasan langsung dengan Rusia, dan total populasinya 10 juta jiwa atau sekitar 23% dari seluruh penduduk Ukraina. Tentu saja referendum ini dibuat secara sepihak oleh Rusia. Dunia internasional tentu tidak mengakuinya. Tak ada pengamat atau badan dunia yang mengawasi jalannya referendum itu. Tapi Rusia tidak peduli. Referendum itu tetap dilaksanakan. Tentara Rusia sendiri yang mengantarkan langsung kartu suara ke pintu-pintu rumah penduduk. Putin punya pengalaman menyenangkan dengan referendum di Ukraina. Pada tahun 2014, dia pernah menggelar jajak pendapat serupa di Crimea dan keluar dengan hasil yang menggembirakannya. Sekitar 97% rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Putin berharap keempat provinsi itu akan mengikuti jejak Crimea bergabung ke Rusia. Tentu saja tak ada negara yang percaya pada referendum itu. Amerika dan negara-negara barat menganggapnya sebagai sebuah penipuan, syam. Tapi Putin tak peduli. Setelah 4 wilayah Ukraina itu bergabung ke Rusia, dia akan melanjutkan aneksasinya ke wilayah-wilayah lain. Itulah yang menjadi motifnya melakukan gebrakan kedua, penambahan pasukan lewat mobilisasi. Putin menyebutnya mobilisasi parsial, yang artinya hanya penduduk yang pernah ikut wajib militer yang akan dikirim ke medan perang. Tapi pada prakteknya, mobilisasi itu menyasar hampir semua warga Rusia, laki-laki, perempuan, petani, guru, dosen,
dokter, dan profesi-profesi lain. Mereka yang belum sempat mendapatkan latihan militer akan segera dilatih. Rencana Putin mendapat penolakan dari warga Rusia. Tak lama setelah pengumuman mobilisasi disampaikan, aksi protes merebak ke berbagai kota. Seperti biasa, polisi meresponnya dengan brutal. Sebagian dipukul, sebagian lainnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mobilisasi dilakukan pada malam hari. Warga diberikan waktu 1 jam untuk mempersiapkan diri dan mengumpulkan sedikit pakaian yang akan mereka bawa. Para ibu dan anak-anak menangis histeris, melepas suami atau ayah mereka ke medan laga. Kematian dan kehilangan orang yang mereka cintai membayang di depan mata. Warga Rusia tak punya pilihan. Mereka tak bisa menolak program mobilisasi itu. Mereka bisa menghindarinya dengan cara kabur ke luar negeri. Itulah yang dilakukan sejumlah orang menyeberang ke Polandia, Jerman, atau negara-negara Eropa lainnya. Mereka yang tak sempat melarikan diri punya cara lain yang mengenaskan, mematahkan kaki atau tangan mereka agar terlihat sakit dan tak ikut diangkut ke atas truk. Beberapa orang sudah melakukannya, meski harus menanggung perih. Mobilisasi adalah cara Rusia menantang bantuan Barat kepada Ukraina. Sanksi ekonomi yang dikenakan Eropa dan Amerika tampaknya tak berhasil menyurutkan nyali Putin. Alih-alih terpuruk, ekonomi Rusia tampak semakin kokoh. Perang masih panjang. Barat dan khususnya Amerika tak akan tinggal diam. Rusia juga tak mau kalah. Dia punya kolega yang cukup loyal. Cina, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah. Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Bersama negara-negara ini, Rusia memiliki ikatan kerjasama yang kokoh. Namanya Shanghai Cooperation Organization. Dibuat untuk tujuan keamanan dan ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama regional ini nanti dan bagaimana peran Rusia dan Cina di dalamnya. Perang Rusia-Ukraina tampaknya tak akan segera berakhir. Putin sudah kadung menyeberangi sungai Rubicon. Tak ada kata mundur. There is no point of return. Dia akan melakukan segala cara untuk memenangkan perang. Mungkin Putin mendengar dan mengikuti betul petuah lama. All is fair in love and war. Dalam cinta dan perang, apapun bisa dilakukan. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering The a new protests phase. have turned violent in dozens of